Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi di channel kita Kimupeng 212. Kali ini kita ada di Hosi Gamikoeng di wilayah Nakatsugawa, masih di Nakatsugawa. Malam ini kita akan mencoba melakukan penelusuran tentang tempat ini. Sekaligus kita akan mengadakan uji nyali dengan para pria-pria yang akan menjadi pria sejati apabila mereka berhasil mengikuti tes uji nyali kita malam ini. dan tentunya di video-video selanjutnya mereka akan ikut. Jadi dalam mengisi liburan kali ini kita akan hunting bareng-bareng. Oke, tetap ikuti channel kita. Tiin. Ya, ini kebetulan masih ada sisa-sisa bunga sakura. Kalau kalian bisa lihat ini masih cantik. Nih. Masih sisa-sisa di Nih. Nah, masih enak sebenarnya. bukan Ini sakura yang ya? bukan sakura ini. Bukan. Cuman mirip. Terus ini yang berguguran. Jadi kita akan menuju ke tempat yang paling menegangkan tentunya. Woi, itu ada yang kencing pula itu. Nah, belum apa-apa udah terkencing-kencing dia. Ya, daripada perkencing Nah, kita akan lihat di sini. Di sini adalah perbukitan. Kalian boleh ikut di sebelah papi juga boleh. Nah, Hati-hati nih ya, perhatikan apa jalan. kalian di belakang papi. Iya, om di belakang kalian. Iya, di belakang mas sana. Ya, suasana sangat menyenangkan kalau bisa. Sangat gelap. Oke, sahabat-sahabat semua, kembali lagi di petualangan Kimupeng pada malam kali ini. Sekarang kita sudah berada di lokasi uji nyali. Ketepatan untuk peserta uji nyali malam ini, kita membawa anak-anak saya sendiri agar mereka bisa menjadi pria sejati apabila mereka lulus. Dan di sini di tempat uji nyali ini bisa dilihat di sebelah sana itu ada batu besar. Itu di atas batu itu tadi ketika kita ini, di situ ada sosok cewek cantik dan juga ada seekor binatang sejenis ular. Cuman Ukurannya begitu besar. Ya, di sana. Dan di sini banyak para wanita-wanita, juga ada kakek-kakek seperti itu, dan juga ada beberapa anak kecil. Ketepatan kita juga membawa anak-anak kita, dan malam ini kita akan memakai media dupa untuk mengumpulkan mereka di sini. Semoga mereka mau berkumpul. Dan untuk peserta uji nyali yang pertama, silakan perkenalkan namanya. Nama saya Ryuji Arasi. Usia? Usia 10 tahun, tinggal di Nakatsugawa. Motivasinya ingin ikut uji nyali ini apa? Supaya menjadi tambah berani. Tambah berani. Berarti selama ini penakut? Ya gitu sih. Ya gitu sih. Oke. Selamat mencoba sayang. Jadi laki-laki harus tetap berani. Takutnya hanya sama Allah. Ya, demikian untuk peserta pertama. Silakan peserta kedua. Ini sudah mulai lebih tinggi daripada saya sendiri. Silakan perkenalkan nama, usia, dan motivasinya ikut uji nyali malam ini. Saya Zom Gamers, guys, tolong di subscribe channelnya. Saya motivasinya di sini nggak ada sih, cuma diajak bapak saya, guys, tolong guys. Yo guys, tolong subscribe juga, minta sedekah guys. Udah gitu aja. Udah. Oke, sahabat-sahabat Kimupeng semua, sebelum kita mulai acara, saya akan mencoba melakukan mediasi dengan penghuni-penghuni di sini. Saya akan mencoba memanggil mereka.
Ikuti terus petualangan Kimupeng 212. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share apabila video kita menarik. Terima kasih. Oke guys, uji nyali. Oke. Gua merasakan kayak guys, merasakan kayak ada yang lagi jalan mendengar ya gua atau siapapun atau orang lagi fishing tadi ya. Gue harus jadi pemberani, makanya gue masuk ke channel Kimupeng supaya itu dari pohon gue denger tuh tapi guys, gue ada merasa kayak muka gitu. Tatap. Senternya jangan ya. Ya. Diomongin dia apa yang ada, apa yang dirasakan ya. Oke. Tarik. Oke, sahabat-sahabat semua. Saat ini persis di bawah sana sedang dilakukan uji nyali. Peserta pertama, Ryuji. Saat ini masih pada di sebelah sana semua. Si Ryuji kurang ke sana, kalau ke sana sedikit dia kemungkinan akan bisa merasakan. Ryuji hanya stuck di satu tempat itu saja, seperti yang kita lihat, kalau bisa lihat ya. Dan yang di sana tadi itu ada sosok wanita, dia duduk itu persis di belakang cahaya itu. Reaksi dengan rupanya gimana? Mulai pada Menghirup. iya. Kira-kira berapa makhluk? Oh, udah manggil dia. Oke. Bentar pemirsa. Akhirnya peserta udah manggil baru beberapa menit. Kenapa? Dulu lihat ada muka gitu langsung. Nah, tar di sini ngomongnya di sini dulu. Sebentar. Ini sini ngadep kamera. Lihat kamera sini. Matiin dulu. Udah syuting. Udah. Ya, bisa diceritakan kenapa tadi baru beberapa saat sudah langsung menyerah? Tadi saat saya mendengar suara jalan kaki di pohon sana itu, saya udah melihat itu di situ tidak ada apa-apa. Cuman saat saya putar balik lagi, saya melihat muka yang seperti perempuan yang lagi melihat. Rambutnya gimana? Rambutnya itu pendek sekitaran segini. Terus cantik kan?
Enggak, ya Nggak jelas. enggak jelas gitu, kayak ada muka, matanya itu enggak jelas, kayak tersenyum gitu. Berarti baik. Selebihnya apalagi yang tadi dirasakan ketika kita tinggalkan tadi beberapa saat? Kayak ada yang terus melihati, dan kayak ada yang narik gitu baju Ditarik. saya, ditarik gitu. Kira-kira apa yang narik nggak tahu? Nggak Nggak tahu, tahu. Nah, sekarang baru berputar sini aja. Aki bisa menjelaskan apa yang terjadi. Jadi yang pertama tadi kita mulai dari yang narik tadi. Itu sosoknya anak kecil perempuan. Itu ada yang kelebatan juga sana tadi barusan. Sosoknya perempuan, anak kecil perempuan. Tingginya lebih kurang segininya Ryuji ya. Seumuran berarti ya. Lebih kurang mungkin kalau di dunia kita masih lebih tua Ryuji lah, mungkin sekitar 8-9 tahunan gitu. Sosok perempuan, rambutnya juga pendek. Dan yang dilihat tadi di sana sosok wanita juga sebenarnya anak kecil. Gitu. Rambutnya pendek. Wajahnya sih memang kurang gitu jelas, cuman lebih kurang hidungnya agak sedikit mancung. Dia sekarang masih tetap berada di persis di batu sana itu, di sebelah batu itu. Tadi di mana dilihat wajahnya aja? Di pohon situ sama pohon Belakangnya. Yang wajahnya itu? Wajahnya itu di pohon, di balikan pohon ini, yang belakang pohon itu. Di belakang pohon itu ya. Ya, dia sekarang berada di batu situ. Sosoknya. Kalau yang wanita dewasa, tadi ketika kita saat naik ke atas, dia berada di belakang lighting kita. Seperti itu. Dan untuk yang sekelebatan bayangan memang banyak banget di sini, sudah mulai pada ngumpul. Dan satu hal lagi tadi, sayangnya Ryuji hanya fokus di titik sini saja. Seandainya dia berjalan ke arah sana tadi, di sana lebih dan lebih. Jadi seperti itu. Jadi Ryuji pengen kenalan namanya enggak? Pengen tahu namanya? Enggak perlu. Oh, berarti Ryuji tadi ketika mau ke sana agak merasa takut. Iya, merasa kayak ada yang orang gitu di situ, merasa ada bayangan. Ya, seperti itu. Jadi gimana kesan-kesannya setelah mengikuti uji nyali malam ini? Masih mau berlanjut, lah? Masih mau berlanjut supaya jadi pemberani. Bagus. Oke, sahabat-sahabat semua, selanjutnya kita akan memasuki peserta yang kedua. Seperti apakah fenomena-fenomena dan getaran-getaran gaib yang akan dirasakan oleh yang bersangkutan? Silakan Ichiro untuk mempersiapkan diri. Ya, jadi guys, gua di sini sendiri, tidak ada teman. Feel better whatever I'm scared now. Astagfirullahaladzim. Omai dare. Sumimasen, namae wa dare desu ka? Enggak kerekam. Nanji dai kara Nihon ni imasu ka? Ah, honto desu ka? Meiji jidai? Nichiro senso kara? Ah, honto ka? Oya wa nai desu ka?
そう君なんで死んだですか？殺したか。じゃあごめんね。俺次のところに行くね。じゃあね。Hello. Oじいちゃんはえっとうーんと何時代から行きますか？昭和ですか？え、第二世界大戦？あ、そうか。ヒトラーのために。なんでこんなところに好きですか？あ、昔こんなところに自殺？腹切りか。あ、腹切り。なんでですか？Jadi katanya dia meninggal karena bunuh diri pada saat Jepang kalah berperang. Dikit gemeter ya guys. Ayo apa buat itu Moskow to ka musume inai desu ka? Madekite ru basho wa shiranai da kedo. Jadi kayak kata kakek ini yang enggak kerekam, mungkin enggak kerekam. Kata kakek di sini anak-anaknya itu masih hidup, tetapi dia nggak tahu di mana tinggal anak-anaknya itu. Kita akan cari lagi orang-orang di sekitar sini. Yes. Wah, ternyata guys, mereka itu lebih ramah ya guys, lebih keramah, nggak terlalu sadis kayak hantu-hantu Indonesia. Hai, arigatou gozaimasu. Oshiete kureta arigatou gozaimasu. Ya udah, mungkin segini aja kali ya. Yang lainnya nampak lagi pada sibuk, walaupun ngeliatin gua di sekitar ini. Mereka lagi sibuk. Baik, dan bye bye nih. Kalau kalian sudah di sana, di bawah tangga sana. Oke. Papi. Oke, guys. Bye bye. Ya, sahabat-sahabat semua, ini sekarang kita sudah bersama Ryuji dan peserta kedua untuk Jinyali malam ini, Ichiro sedang melakukan penelusuran ya. Ya, semoga lebih banyak penampakan dan semoga bisa tertangkap di kamera. Memang tadi ketika saat Ryuji kita turun ke bawah, Ryuji sudah menyerah. Itu mereka sudah mulai berkumpul dan sekarang pun di belakang saya ini ternyata ada, maaf ya,
sosok wanita, terus di sebelah kiri saya itu ada sosok anak kecil. Sepertinya dia tertarik dengan Ryuji. Nah, kenalan juga, kenalan dong. Ya, rambut pendek. Kenalan tadi. dong. Ya Kenalan. kenalan. Namanya siapa gitu? Mau kenalan sayang? Ya perlu dong, nggak apa-apa. Ya, sekarang berada di belakang Ryuji, sebelah sini, di belakang Ryuji ini. Tanya namanya siapa? Nggak usah perlu di center, nggak apa-apa. Nggak usah di center. Di center hilang dia. Jadi tadi sekilas nampak. sekilas nampak langsung Hilang. ya, Jangan di center, senternya matikan aja nggak apa-apa. Ya, karena ada papi. Jadi seperti itu. Ini kelihatannya mulai yang saya rasakan di sini di bawah itu agak lebih lumayan. Ada yang agresif nggak? Ada yang agresif, ada 2 orang yang agresif itu terutama yang wanita dewasa 1, terus ada satu sosok anak kecil laki-laki juga, kayak dia apa namanya, jangan suka main center sayang. Kayak pengen ngajak main gitu. Jadi kita tunggu aja informasi dari Ichiro. Ikuti terus petualangan Kimopeng, tetap di channel kita. Yosh. Kedua udah mau manggil. Kita akan ikuti. Tuh. Kita ini. Turunnya terkesan. Katanya. Tunggu ya. Oke. Lampu. Oke. Ambil ya biar kantengnya kelihatan. Lampunya. Oke. Oke. Udah jalan. Udah. Oke. Ya, sahabat-sahabat semua, peserta kita yang kedua Ichiro sudah Saya menang guys. menyerah, intinya bukan menang, maaf, menyerah karena dia sudah memanggil papi. Saya capek guys, berdiri terus. Jadi begini, kita akan bertanya tentang apa yang dirasakan, apa yang dilihat di sini. Tadi pertama kali ketika di sini, apa yang dilihat? Aura negatif sih awalnya. Cuman gitu ketemu anak yang di sini tadi tuh, dia tuh ada niat gitu untuk berkomunikasi gitu. Makanya saya ajak ngomong tadi. Dia ngatakan dia itu dari periode Meiji nya. Dia tuh meninggal tepatnya pada saat perang Rusia lawan Jepang, karena dia itu keluarganya dibantai katanya sama pengkhianat Jepang. Ya, yang kedua saya ada menemukan kakek-kakek di sana tadi. Kakek-kakek itu katanya berasal dari periode Showa, di mana dia itu meninggal karena bunuh diri pada saat Jepang kalah berperang di Perang Dunia Kedua. Ya, sudah gitu aja sih. Yang lainnya sih saya awalnya mau berbicara sama mereka dan niat mau ngomong, cuman tampaknya mereka itu lagi sibuk sendiri. Ya, walaupun mereka semuanya meliriknya ke gua guys pada saat itu, cuman entah kenapa mereka hilang. Terus tadi yang anak kecil itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Barusan tadi kita di atas mau melakukan pengumpulan mereka di sini. Ketika baru akan saya memulai, tiba-tiba sudah ada yang berteriak, "Papi!" Akhirnya kita turun ke bawah. Dan yang seperti tadi sudah disampaikan sama Ciro, memang jujur saya belum berkomunikasi dengan mereka. Mereka berasal dari mana, dari masa apa. Ya intinya memang tadi dan sampai saat sekarang ini pun, terutama di wilayah kita letakkan dupa itu mereka masih ngumpul di situ semua. Ya, mulai dari anak kecil, kemudian ada hewannya juga sejenis, ada ular, ada seperti macan, kemudian ya kakek itu juga, wanita dewasa bajunya merah, ada yang bajunya putih. Pesta pura mereka. Ya, persis mereka seperti ngumpul kayak api unggun gitu, berkumpul di situ. Dan di belakang kameramen kita juga itu ada Hai. seperti itu.
Terasa nggak kira-kira? Terasa sekarang merinding. Merinding. Ya, dia Cuman udah berada- kasih salam. Oke. dia ada di belakang juga. Dan untuk yang anak kecil juga itu dia datang kemari ini sekarang. Oh ide. Oh ide. Iya. Tapi itu siapa yang berdiri belakang? Nggak ada. Jadi mereka ini mengucapkan terima kasih sudah memberikan mereka seperti makanan ya bagi mereka, dan kita juga terima kasih karena sudah memberikan izin sama kita untuk melakukan uji nyali di sini. Oke, sahabat-sahabat semua, kita sekarang naik ke atas berhubung juga hujan sudah mulai turun. Ikuti terus petualangan Kimupeng. Jangan lupa subscribe saya guys. Oke. Itulah petualangan malam ini guys. Jadi lucu-lucu juga. Jadi inilah pertama kali buat anak-anak. Jadi selama ini ya dari, intinya waktu kecil mereka udah bisa melihat, cuman ketakutan akhirnya mata batin mereka ditutup sama Kimupeng. Dan tadi siang tiba-tiba mereka pengen ikut kan gitu. Jadi nggak ada paksaan. Dan terus semalam ini jadi enjoy. Kita jadi punya anggota baru. Nah di sini sebenarnya ada. Sebenarnya ini tempatnya indah. Berhubung malam, jadi ya kalau ini ada bunganya sangat cantik. Nanti sekitar sini udah perbukitan itu. Ya guys, kita lanjutkan sesi berikutnya. Tadi dengar suara jalan. Suara jalan saat itu ngerekam suara jalan itu kayak dari pohon itulah terus. Keluar dari pohon itu. Saat udah Suaranya. merasa dekat kali uji shoot ke situ rupanya udah ngeliat ke kamera uji lah pas tepat uji center. Tapi sayangnya nggak kerekam sama videonya ya. Videonya kemana, matanya kemana, targetnya di mana. Jadi Tapi nggak apa-apa untuk pertama. Nanti kan pelan-pelan sudah bisa lebih ini apa namanya. lebih detail. Iya, yang penting nanti ketika kameranya itu dimana kita ngelihat, kameranya diarahkan ke situ, cahayanya juga. Diajak Cuman aja ya, komunikasi. aduh uji nggak pucat sama senyum sinis uji Nggak apa-apa dia senyum sinis, Uji Kita kan senyum manis. senyum bahagia. Uji senyum manis. Jadi nggak usah takut. Kemudian nanti ke depan Ryuji komunikasi, Uji ngelihat apa, merasakan apa, ada suara apa, ngomong aja di kameranya itu. uji ngeliat sosoknya langsung terbayang ada dia hantu itu. Bermain dengan pemikiran sendiri. Pernah ngelihat sosok hantunya? Kayak pernah lihat gitu kayak itu di mimpi Mak di mimpi. kayak pernah lihat itu. Jadi enak kan? Ya Seneng dah? soalnya uji ngevote sendiri. Terus nggak sia-sia liburan ini. Jadi memang gaib itu di mana-mana ada. Kita tidak harus takut, tapi kita harus menghormati. Makanya setiap kita ke satu tempat, kita harus izin, kita harus pamit, kita harus permisi. Kayak apa ya? Kenapa kita nggak boleh ke bawah tangga itu? Untuk usia kalian belum bisa, tarikannya terlalu kuat. Karena di bawah tangga itu agak kesananya lagi ada sungai. Tarik pula kalian ke sungai. Iya. Repot lagi. Udah gitu kan jarak papi sama kalian itu kalau terlalu jauh kan ngejarnya susah karena dia kan turunan. Makanya papi batasi.
Itu tadi yang narik Uji itu ngajak Uji main gitu. Uji narik langsung diem. Aturannya dia lihat, pegang tangannya, pluk gitu. Hai, perkenalkan nama saya Ryuji. Pakailah Nihongonya. Uji nggak bisa sama. Loh, hantu itu atau jin itu sama seperti kita, cuman dimensinya, dunianya berbeda. Komunikasinya sama. Gitu. Tetap pakai namanya bahasa, cuman mereka bahasa batin. Seperti itu. Uji baca itu. Aduh. Baca doa tadi. Iya saking takut. Apa doanya? Papi pengen tahu. Baca apa tadi? Baca doa makan. Takut. Pantesan lari hantunya orang doa makan. Dimakan pula sudah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Nah, Baca doa apa tadi sayang? lupa. Loh, lupa. Karena takut aja langsung lupa ya aku mau bilang. Jadi, Dalam hati lagi. mengatasi ketakutan itu harus memunculkan keberanian. Bagaimana caranya? Apabila kita masih takut dengan sesuatu, berarti iman kita masih lemah. Makanya kita diwajibkan hanya takut kepada Allah. Sesama makhluknya, jin, setan, segala macam itu makhluk Allah, ciptaan Allah, kita nggak perlu takut. Ya. Jadi harus tetap berani, itu harus laki-laki. Ada rasa merinding lagi loh, rasa merinding. Hilang rasa merinding. Nggak kayak yang tadi pertama turun dahsyat. Tadi sayangnya itu sih ya, apa namanya, kurang 4 menit lagi lah Ciro bertahan tadi, karena papi tadi udah mau manggil. Baru diketok. Baru papi mau mulai tadi, baru papi pegang, papi ya udah langsung lari papi. Kan ada tadi kan papi mau manggil kan sih, habis itu terus mas manggil kan. Jadi Rasa udah kelamaan sih makanya. oh, kalau ujian nyali yang sebenarnya itu bukan Sampai hitungan menit, berjam-jam. bisa 4 jam ya. Nanti ke depan papi buat seperti itu mau. No. Aja nggak mau join sekarang. Berjam. Itu baru 2 menit. Baru 2 menit udah give up ya. 2 menit 30 detik. Baru aja naik ke atas papi, baru ngobrol sebentar papi. Langsung ih. Tapi bagus si Zom-Zom game Zom-Zom gamer udah bisa komunikasi. Terus juga diperkenalkan channelnya, ngomongnya santai aja, jangan orang juga nggak jelas gitu. Jadi kalau mau dipromokan channelnya udah ngomong santai ngomongnya. Kemudian misalnya mau sambil cari cewek juga kan, perkenalkan nama saya apa Jom. Nama saya Zom Gamers guys, masih jomblo guys. Jomblo. Masih jomblo berarti membuka lowongan gitu ya. Nah, tipikal ceweknya seperti apa? Apakah seperti cewek yang Ciro nggak mau. Mana tahu kan tipikalnya ada tadi yang di bawah tuh banyak loh. Udah Emang mulai suka sama Ciro? Emang suka sama Ciro? mau biar papi panggil ke atas satu. Mereka lagi Iya, di biar bawah. duduk sini tuh. Hell no. Mau? Hah? Gak apa-apa, panggil aja, tanya namanya. Mau yo? Ngapain pula Ciro pacaran sama jin? Bukan pacaran, Pacaran, berteman. Yang nyuruh pacaran siapa? Kok papi? Sekarang tanam. Jadi komunikasinya pakai bahasa apa tadi? Paham. Sini ya, Orang nyaut dia. potong rokok. Mas berkomunikasi. Nih nampak Ichiro dia tuh nervous ataupun ketakutan ini langsung habis. Iya. Punya papinya langsung habiskan. Langsung habis parah. Papi perhatikan gini, takut.
takut mas? Enggak takut, cuman Pasti capek. takut itu berkeringat. Paling kita kedinginan loh. Nah, tangannya sampai gini gregilin loh. Kedinginan. Oh, dinginan. Mas, Jadi perlu dipanggil ini bang, dipanggil aja. Ya, mau papi panggil. Suruh ya. duduk sini aja sama Oke, enggak. silakan tamu datang ke sini. Duduk di sini aja kalau enggak Pak. Hantunya kita kenalan. Pepsi itu Pepsi. Ya, kasih mas di tamat nanti menyeru. Apinya papi aja. Papi. Ini minum aja. Papi siap apa kan mau minum aja kosong. Mas, bikin papi serius. Papi lagi manggil. Mana ada serius sama papi, santai aja. Kalau bisa yang horor itu nggak jadi horor sama kita. Mau ditaruh di mana yo? Samping jeruk aku sih. Nah, dia terus. Mas, please don't. Please don't. Jangan dong dingin. Jangan tidak. Nampak? Karena yang papi panggil siapa? Enggak apa-apa dulu sih. Yang kecil. Oh yang tadi yang pertama ketemu Anak kecil perempuan rambutnya nggak panjang, sebelah kanan Ciro. Apa yang dirasakan sekarang? Kayak ada apa? Kayak ada itu kayak energi positif gitu. Papi suruh ngelus-ngelus Ciro mau? Hah? Suruh ngelus-ngelus Ciro. Coba. Suruh makan. Suruh megang. Coba. Enggak apa-apa kan udah punya temennya. Coba. Iya. Oke. Kayak mana rambut gitu. Udah, dia senyum-senyum. Senyum Ciro enggak senyum. Tanyalah namanya. Ada yang dirasa nggak di badannya? Nah, kayak Paha Ciro dipegang. Buat sih. tangan. Salaman. Salaman. Nah, udah. Nggak ada. Masih di situ dia. Mending kok jadi awkward gini ya jadi. Namanya siapa bang? Masa apa? Jadi awkward deh yang tadi. Ada marga Aikawa. Enggak pernah dengar sih. Sebentar, itu Ciro marganya Aikawa. Siapa? Ada teman apa satu grup namanya Aikawa. Nama- Aikawa Mizuno namanya. Nggak tahu kan tadi panggilnya namanya Aikawa gitu. Cerita kamu punya kawan namanya marga ini gitu. Apa hubungannya dengan kamu gitu? Ini masih di sebelah Ciro. Mau bawa pulang ke rumah? Hah? Mau bawa pulang ke rumah? Enggak. Hah? Ya, enggak. Mas, tolong. Silakan. Cuman katanya tadi ada orang tuanya di sini. Ada yang tadi kayak udah umur 60-an lebih gitu, 70-an gitu kan. Laki-laki kakek-kakek. Nanti orang tua yang ngamuk pula di bawah pulang anaknya. Woi, Tapi nggak usah pencuri bawa aja. pulang mas, jangan bawa ke rumah. Kok penumpang? Woi, penumpang yang Ciro, penumpang lagi. Perang pasti. Aing mau. Iya. Aing teh macan. Udah tahu sih ternyata. Tapi bagus di sini. Soalnya mas biasanya gitu pasti. Positif. Positif ada benda di sini. Di apa tadi saya baru dibilang. Udah diambil. Positif. Tapi nanti masih baru pertama kita. Katanya. Oh, cuman cepet sih. Tadi yang paling serem itu kan rame mereka. Muka kayak manusia biasa walaupun lebih putih lah istilahnya. Yang di belakangnya itu yang sedikit creepy itu ini kayak panjang itu ngangak gitu deh. Panjang sampai ke Yang tanah. papi bilang gitu.
sampai apa matanya hitam gitu kan. Nggak ada kok yang lain kan senyum gitu nengok ke Ciro. Cuman yang itu aja itu. Tahap apa itu kan. Lama nggak Giginya makan. gigi manusia. Ya, cuman mulutnya tuh nggak mau sampai ke bawah tanah tuh nggak berani. Tapi memang ya, setiap penelusuran kita pasti nggak ada angin. Iya kan? Nggak dingin. Kalau benda bisa Masih ada. diizinkan lain kali kan bisa diambil. Nah, nanti lah yang kali coba. Dia tadi disampaikan itu yang bapak tua itu ada benda. Buat oleh apa cindera mata. Boleh nggak lain kali diambil? Oke, coba. Udah ngobrol aja kalian nggak apa-apa. Ngobrol apa? Coba aja Ya lihat dia pengalaman sekarang. tadi. Tapi kan kalian nggak merinding toh? Apa? Nggak merinding. Cuma nggak enggak. merinding, Nggak cuman merinding. terkejut gitu, terkejut Cuma langsung pi. merinding kan. Yang tadi di belakang itu yang paling belakang dia tuh kayak sendirian aja. Sendirian cuma mukanya ngeri. Apa tuh bilang agresif itu bukan? Mungkin yang kami bilang agresif. Wah, apa-apa. Dia pakai kimono. Kan apanya tuh ala geisha gitu. Rambutnya tuh ala geisha gitu. Jadi Oh, tahu. cara pakainya zaman dulu. Ala samurai gitu, cuman mukanya putih, mata hitam, nganga begini gitu. Umur kira-kira berapa? Umurnya masih muda lah. Tapi kok menganga? Ya itu dia, nganga tuh kayak apa ya? Nyampe Nganga gini, tanah? enggak, gini. Doer. Hah? Enggak gini nih, ininya tuh rata terus ke bawah gitu. Makanya itu langsung apa gitu kan nyali terus awalnya nganggap mereka temen jadi ciut nengok itu. Aturan tadi tanya. Udah tahu kenapa Mas langsung cepat kali gitu ngesenternya. Mas ngeliat banyak yang ngeliatin Mas. Minimal 3 kali lagi kita kembali. Harus 3 kali aja baru Nggak dikasih tahu apa wujudnya tuh. Ada macam-macam. Ada kayak tongkat kayu. Terangkat aja. Terus ada kayak apa? Model katana gitu, cuman dia cantik. Ada ukiran apa? Naga. Kayak ada Gunung Fuji pendek segini. kok wangi. Itu boleh diambil katanya. Nanti tunggu 3 kali lagi kita datang kemari, sering-sering datang kemari lah. Karena kita belum ketemu sama pimpinannya. Oh, mereka punya pimpinan. Ada. Pimpinannya lagi nggak ada di sini. Masukin orang. Kantor kan dia kan di samping Ciro dan Ciropi. Ada kan? Oh, pimpinannya kuat. Wah, Kayak apa? Kalau di kita itu seperti dia dari golongan jin air. Jin air. bisa ditaklukkan. Nggak boleh ditaklukkan. Kita Bukan, nggak nyari maksudnya masalah. ditaklukkan gitu, kita jadikan temen gitu dengan gampang bisa. Ya Allah. Bagusnya kan berteman, bersilaturahmi, Jin kekeluargaan. Oh, hello. Itu aja. Saya kok penasaran dengan batu itu, enggak kayak ada pintu itu. Jadi itu kayak apa ya? Gapura gitu loh sebenarnya. Bukan dibentuk loh itu. Bukan, itu alam. Buat rumah mereka juga. Tadi kan pertama ke situ kan, penelusuran kita pertama di situ. Kurang rame. Udah gitu kalau di situ terlalu bahaya karena dia ada curam. Ke sebelah sananya agak terjal dia. Terus yang kedua di sana, nah ternyata di sana itulah istananya pimpinannya itu kan danau itu dia. Ceritanya pimpinannya itu kemana emang? Ya nggak tahu, tapi nggak mungkin nanya sayang. Jin Gitu. Oke, tutup. Berarti kolaborasi dengan Patah, bener. punya omnya masih penuh. Ini om
Jadi kan Om nggak kinco namanya kayak gini. Biar stop mas. Enggak. Kok jadi serakah ini mau dibikin sini. Ya guys, jadi kolaborasi malam ini dengan Zom Gamers guys. oh, Ya, sahabat-sahabat semua, demikian penelusuran kita malam ini di mana tadi nih? Hoshigami. Hoshigami Koeng. Koeng. Koeng Taman Hoshigami. Seperti yang tadi udah disampaikan semua, peserta-peserta kita sudah mengalami interaksi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini, dan insya Allah ke depan kita akan mencoba kemari karena tadi ada disampaikan mereka punya beberapa benda-benda yang mungkin insya Allah kalau memang rezeki kita, kalau memang itu jodoh kita, itu bisa kita bawa, kita bisa ambil. Jadi tetap ikuti petualangan Kimupeng 212 hanya di channel Kimupeng ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan apabila memang konten kita ini bagus, silahkan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam bersama. Yes. Ini semua, ayo ini anak-anak papi sini. Sini Cirukum. Situ di belakang papi. Oke. Oke. Yuk, yes. Sampai jumpa di lain petualangan. Sumbang guys.